Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Sungguh bersyukur dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Jendela Hati bersama saya Pendeta Emeritus Meta Sartika dari GKI Delima Jakarta. Renungan kita hari ini Selasa 15 Juli 2025 ditulis oleh Pendeta Lindawati Mismanto dari GKI Manyar, Surabaya dengan judul Kasih dan Hidup yang dilandaskan pada surat 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 17. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mau mengawali hari kami dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami makin dimampukan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Sahabat senior, nats Alkitab yang menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah 1 Yohanes 3 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita, dengarkanlah firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Sahabat senior, Budi menyadari betapa berharganya hidup ini justru saat ia pulih setelah cukup lama mengalami kondisi kritis. Hidup ini terbatas dan tidak seorang pun tahu sampai kapan batas hidupnya. Budi bersyukur karena masih memiliki kesempatan untuk hidup, meskipun ia tidak tahu berapa lama. Itulah sebabnya ia mulai mengatur prioritas dalam hidupnya. Jika selama ini ia banyak menyimpan amarah dan kepahitan, ia bertekad untuk melepaskan semuanya itu. Ia belajar mengampuni dan mengasihi. Surat Yohanes yang pertama mengusung 3 kata kunci, yaitu kasih, kebenaran, dan hidup kekal. Ternyata kasih dan hidup kekal memiliki hubungan yang erat. Rasul Yohanes yang dipercaya sebagai penulis surat Yohanes dikenal sebagai murid yang dekat dengan Yesus. Ia kerap menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Bagi Yohanes, mengenal dan menjalin persekutuan yang intim dengan Yesus adalah hidup kekal itu sendiri. Jika seseorang sudah mengenal Yesus atau mengalami hidup kekal, ia dapat mengakui bahwa kasih adalah yang terutama. Ia sudah berpindah dari maut kepada hidup. Sahabat senior, ada banyak hal yang dapat menimbulkan kepahitan dalam hidup kita. Kepahitan hanya membawa penderitaan. Itulah sebabnya Kristus datang untuk memberikan kasih yang menghidupkan. Sahabat senior, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah datang ke dunia ini, memberikan kasih yang menyelamatkan kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Tolong kami untuk membagikan kasih ini kepada orang-orang di sekitar kami. Walaupun tidak selalu hubungan kami satu dengan yang lainnya selalu baik, tapi terkadang ada hal-hal yang tidak enak, mungkin ada hal-hal yang menyakitkan, tapi karena kami tahu Kristus telah mengasihi kami, kami pun mau hidup dalam kasih Kristus dan membagikan kasih itu kepada sesama kami. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami juga dalam kehidupan hari ini, hari-hari mendatang. Biarlah kami boleh berjalan dengan Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.